Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwana fi din, azzakum Allah. Kita masuk pada tafsir surah Abasa wa hiya Makkiyah. Surah ini termasuk surah Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermuka masam dan juga berpaling, yaitu Nabi Muhammad SAW ketika itu bermuka masam dan berpaling ketika datang seorang buta kepadanya. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Kamu tidak tahu, jangan-jangan orang yang buta datang kepadamu tersebut adalah untuk mensucikan diri. Aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra. Atau dia datang untuk mencari sebuah nasihat, sebuah pengingatan bagi diri dia sehingga akan bermanfaat baginya, ya, peringatan dan pengingatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma man istaghna. Adapun orang yang sudah merasa cukup, sudah merasa pintar, fa'anta lahu tasadda, engkau sangat serius untuk mendakwainya, untuk menyampaikan ya Islam ini. Wa ma 'alaika alla yazakka. Padahal bukan kewajiban bagimu untuk mensucikan dia, untuk memberikan hidayah taufik kepada dia. Wa amma man ja'aka yas'a. Adapun yang datang kepadamu dengan dia dengan cepat berjalan menujumu, wa huwa yakhsha, dan takut kepada Rabbnya, fa'anta anhu talaha. Engkau telah melalaikannya. Kalla, tidak demikian. Innaha tadhkirah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Faman sya'a dzakarah, barang siapa yang ingin mendapatkan peringatan, maka Al-Quran akan mengingatkannya. Dia akan mendapatkan hidayah dari Al-Quran tersebut. Fi suhufin mukarramah, di dalam lembaran-lembaran yang tersucikan. Marfu'atin mutahharah, yang diangkat di langit dan dia senantiasa disucikan. Bi aidi safarah, di tangan para malaikat kiramin bararah, yang baik dan juga sangat perhatian. Kiram yang mulia, bararah yang baik, bisa diartikan demikian pula. Dzakara ghairu wahid minal mufassirin. Disebutkan bukan hanya satu dari kalangan ahli tafsir. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman yukhatibu ba'd 'udhama'i Quraisy. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika sedang mendakwai sebagian pembesar-pembesar Quraisy. Wa qad tami'a bi islamih, dan tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat
untuk bisa mengislamkan mereka. Wa bainama huwa yukhatibuhu wa yunajih id aqbala ibnu Ummi Maktum wa kana mimman aslama qadiman. Ketika Rasulullah sedang berbicara dengan pembesar-pembesar, dengan para pejabat, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum. Ya, beliau seorang yang buta, tinggal ya di pojok Madinah. Wa kana mimman aslama qadiman, dan beliau sudah lama masuk Islam. Faja'ala yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai' wa yulihu alaihi. Dan Ibnu Ummi Maktum dan merupakan muadzin beliau pula, yaitu muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam saat salat subuh, ya adzan Ibnu Ummi Maktum adzan pertama, kemudian adzan Bilal yaitu adzan subuh yang itu merupakan waktu subuhnya. Maka beliau Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai sesuatu dan terus mendesak supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya. Wa wadda Nabi sallallahu alaihi wasallam allau kaffa sa'atihi tilka. Maka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengandai-andai, duhai seandainya nanti dulu bertanyanya, nanti dulu. Di dalam hati Rasulullah mengandai-andai, seandainya sebentar dulu, jangan bertanya dulu. Liyatamakkana min muqatabati dzalika ar-rajul, untuk supaya lebih konsen ya mendakwai tokoh-tokoh Quraisy tersebut, tama'an wa raghbatan fi hidayatihi. Karena sangat berharap, sungguh benar-benar mengharapkan supaya orang-orang pembesar Quraisy tersebut dapat hidayah. Wa abasa fi wajhi Ibnu Ummi Maktum wa a'rada an. Maka kemudian Ibnu Ummi Maktum wajahnya muram dan berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa aqbala al-akhar, dan mendatangi yang lainnya. Ya. Ini penafsiran yang subhanallah ditafsirkan Ibnu Katsir. Adapun pada kebanyakan penterjemahan, sebagaimana terjemahan pertama, yang bermuka masam dan yang berpaling adalah Nabi Muhammad. Dan ini sebagian penafsiran demikian. Ya. Yaitu yang bermuka masam dan berpaling adalah Nabi Muhammad dalam sebagian penafsiran, dan itu yang umum kita dengar dalam terjemahan. Tetapi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mentafsirkan bahwasanya yang bermuka masam dan berpaling adalah Ibnu Ummi Maktum. Karena Rasulullah SAW enggan untuk menjawab pertanyaan beliau. Ya. Fal muhim, dua-duanya bisa masuk dalam ayat ini. Ya. Sehingga ini merupakan sebuah kesopanan. Perhatikan. Sebagian yang menafsirkan bahwasanya yang bermuka masam dan yang berpaling adalah Nabi Muhammad, kemudian sangat tidak sopan mengatakan Nabi Muhammad salah. Maka orang yang mengatakan Nabi Muhammad salah, dialah orang yang salah. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW tidak bersalah di sini. Ayat ini adalah untuk kita semuanya dalam menghadapi ketika kita berdakwah. Coba kita lagi berbicara secara etika saja. Kita berbicara secara etika dulu. Kita lagi berbicara dengan orang, apalagi orang yang ini tamu kita, apalagi tamunya ini pejabat tinggi. Lagi tanya tentang dakwah. Di mana sih dakwah salafi ini, dakwah tauhid maksudnya apa, ini itu ini dan seterusnya. Tiba-tiba ada orang datang, "Assalamualaikum. Ustaz, apa hukum ini, Ustaz?" "Ustaz, hukum ini apa, Ustaz?" Kita lagi berbicara nih sama orang, lagi sama tamu. Kira-kira yang salah siapa? Secara etika ini. Mana? Yang salah mana? Secara etika ini. Yang datang. Ya, yang datang. Sehingga ketika yang ditanya ini agak masam dan agak jengkel, wajar apa enggak? Wajar. Tetapi ayat ini menjadikan kita supaya bisa bersabar kalau dihadapkan dengan kondisi yang demikian. Karena barangkali orang yang tadi jauh-jauh sengaja bertanya, ya, justru dia yang lebih menerima nasihat kita. Oleh karena itu bersikaplah dengan sikap yang baik. Ya, kita cari cara ya dan ya metode yang baik. Ya. Dan hendaknya ya yang hendak bertanya pun demikian, mencari kesempatan yang baik. Dan ketika ustadznya ini berpaling karena sebuah kesibukan lagi berbicara dengan orang lain, hendaknya juga dia bisa memahami karena kondisinya kurang tepat untuk dia bertanya.
Ya, fal muhim di sini, ikhwan fillah azakumullah. Intinya ayat ini turun, ya. Fa anzalallah, maka Allah turunkan firman Allah Taala ini ketika wajah Ibnu Ummi Maktum bermuka masam dan berpaling dari Nabi karena Nabi tidak menjawab pertanyaannya. Abasa wa tawalla, dia telah bermuka masam dan berpaling, anja'ahul a'ma, bahwasanya datang kepada Nabi Muhammad seorang yang buta. Wa may yudrika la'allahu yazakka, ya barangkali kamu tidak tahu, barangkali yang datang orang yang buta tadi, ya, dan orang yang buta enggak tahu ini Nabi Muhammad dengan siapa. Uzur juga, ya, uzur juga, ya. Barangkali dialah yang akan justru mensucikan dirinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Ayahsulu lahu zakatu wa taharah fi nafsihi, itu akan terhasilkan kesucian dan kejernihan dalam jiwanya karena dia bertanya, benar-benar bertanya. Atau yadzakaru fatanfa'uhu dzikra, atau akan terhasilkan, ya, peringatan dan sehingga bermanfaat peringatan tersebut. Ayahsul lahu itti'ad wa inzijar 'anil maharim, yaitu barangkali dengan dia bertanya kita jawab, benar-benar dia mendapatkan sebuah pelajaran untuk menghindari perkara-perkara yang haram karena dia bertanya, ya. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang sudah merasa hebat, dia berkomunikasi dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dia sendiri sudah merasa dia sudah hebat, ya. Wa anta lahu tasadda, dan engkau sangat berharap dan penuh perhatian kepada mereka. Dan ini wajar. Kalau ada pembesar, pejabat datang bertanya, tentunya kita semangat untuk bisa menjawabnya, ya, meladeninya. Amma al-ghani fa anta tuta'rad lahu la'allahu yahtadi. Adapun orang yang tidak butuh kepadamu, yang bertanyanya itu bertanya ngetes, biasanya kan begitu ya. Bertanya ngetes, ini ilmu ustadznya ini sampai mana nih, dites nih. Pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana begini ini. Ya. Oh, saya sudah tahu itu. Pertanyaan kedua, Ustaz, begini nih. Oh, mungkin demikian, Ustaz. Yang benar, Ustaz. Ya, ada pendapat yang lain, Ustaz. Pertanyaan yang ketiga, ya. Pertanyaan begini, wallahu a'lam. Oh, kok Ustaz enggak tahu? Biasanya demikian, ya. Ada saja orang yang bertanya itu beraneka ragam. Ada yang bertanya memang karena dia tidak tahu dan membutuhkan pengetahuan, membutuhkan peringatan. Ada yang bertanya hanya sekedar ngetes, hanya sekedar untuk menjebak, itu ada saja. Ya, hendaknya kita, ya, sabar dalam menghadapinya. Ya, itulah dalam berdakwah memang demikian. Wa ma 'alaika alla yazakka. Bukan sebuah kewajiban atasmu, ya. Ai ma anta bimutalib bih, kamu tidak dituntut dengannya, idza lam yahsul lahu zakah. Ketika pembesar yang kamu dakwai tadi, pejabat yang kamu dakwai tadi, kemudian dia tidak mendapatkan petunjuk. Bukan kewajiban bagimu. Yang penting kamu sampaikan, yang penting kamu dakwahkan. Kalau ternyata mereka hanya menganggapnya sebagai ilmu pengetahuan, hanya menganggapnya sebagai sebuah tes, ya, maka ikhwan fillah azakumullah, tidak ada beban bagi kita. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun yang datang kepadamu dengan dia bercepat-cepat, wa huwa yakhsha ay yaqsiduka wa ya ummuka, yaitu dia dengan sengaja jauh-jauh menemuimu dan juga benar-benar meminta kepadamu, liyahtadiya bima taqululah, agar supaya dia mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan terhadap apa yang kau katakan. Sehingga kita jangan meremehkan orang yang bertanya. Kita serahkan kepada Allah maksud orang itu bertanya. Kita serahkan kepada Allah niat orang itu bertanya untuk apa. Tetapi yang namanya al-qasd, maksud itu bisa terbaca. Walaupun niat itu dalam hati, tetapi arah, cara, perilaku dalam bertanya itu kita bisa melihat. Ini orang bertanya ngetes, ini orang bertanya memang butuh, ini orang, itu bisa terbaca dari cara, etika, dan dalam bahasa. Walaupun niat hanya Allah yang tahu dan diri dia yang tahu.
Maka tugas kita ya tetap ya menyampaikan ilmu agama ini dan tidak membeda-bedakan mana pejabat, mana rakyat miskin, mana pembesar, mana orang yang bawah. Ya, maka fa'anta anhu talaha, jangan sampai engkau darinya melalaikan. Tatasyahul. Jangan kamu menyibukkan mendakwai orang kaya, mendakwai pejabat, tapi kamu kemudian lalai dari mendakwai orang-orang lemah, orang-orang miskin. Ya, jangan sampai. Wa min hauna amara Allah azza wa jalla rasulah alla yakhussa bil indzari ahadan. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya jangan mengkhususkan seorang pun dalam masalah peringatan, dalam masalah dakwah. Disampaikan. Jangan mengkhususkan. Bal yusawi fihi baina asy-syarif wal dha'if. Bahkan menyamaratakan antara mendakwai orang mulia, pejabat tinggi, ya, berpangkat tinggi dengan orang-orang yang lemah secara ekonomi, secara pangkat, secara kedudukan. Wal faqir wal ghani. Hendaknya kita samakan pula antara yang fakir dan yang kaya. Wassadati wal abid. Baik itu tuan ataupun budak. Wal rijali wan nisa, samakan pula yang laki-laki dan wanita. Wassighari wal kibar, dan samakan pula antara yang kecil dan yang besar. Artinya bukan berarti menyamakan isi, tetapi menyamakan dari sisi peringatan. Yang kecil pun diperingatkan, yang besar pun diperingatkan. Walaupun yang kecil peringatannya beda, yang besar peringatannya beda. Yang tua peringatannya beda, yang muda peringatannya beda. Ya, tapi sama-sama diperingatkan. Jangan dilalaikan. Peringatan kepada orang kaya berbeda mungkin dengan peringatan orang yang miskin, tetapi sama-sama diperingatkan walaupun isinya berbeda. Kalau kepada orang kaya lebih banyak, bersyukurlah kepada Allah. Kalau kepada orang miskin, bersabarlah, pahalanya banyak. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, dan seterusnya. Beda tentunya, konten yang disampaikan itu berbeda, tetapi inti peringatannya, nasihatnya itu sama. Tidak membeda-bedakan, ini kaya kemudian dia semangat, ini miskin kemudian tidak semangat. Hendaknya kita semangat pada kedua-duanya. Thumma Allahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Kemudian Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja kepada jalan yang lurus. Walahul hikmah al-balighah wal hujjatidz dzamighah. Dan hanya bagi Allah hikmah yang begitu merata, tepat pada sasarannya, dan hujjah yang begitu dalam, yang begitu kuat, yang hendaknya kita sampaikan kepada seluruh manusia. Qala al-Hafidz Abu Ya'la, berkata al-Hafidz Abu Ya'la al-Musili dalam musnadnya, haddatsana Muhammad ibn Mahdi qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Qatadah an Anas, dari Anas bin Malik fi qalihi abasa wa tawalla. Jaa ibnu ummi maktum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yukallimu Ubay bin Khalaf fa'arada an. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh ibnu ummi maktum ketika Nabi sedang berbicara kepada Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf? Tokoh? Siapa? Tokoh orang-orang kafir, tokoh Quraisy. Fa'arada an. Kemudian berpaling darinya. Fa'anzalallah, maka Allah turunkan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Bermuka masam dan telah berpaling ketika datang kepadanya al-a'ma, yaitu orang yang buta. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalik yukrimuhu. Maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan Ibnu Ummi Maktum. Bahkan karena urusan beliau turun ayatnya. Ketika mendapati Ibnu Ummi Maktum, seorang miskin, seorang a'ma buta yang tinggal di pojok Madinah, yang berjalan setiap hari dari pojok Madinah yang berjarak 2 mil, berjalan kaki berjarak 2 mil ke masjid untuk melaksanakan sholat sebagai muadzin. Muadzin pertama dalam sholat subuh, adzan pertama dalam fajar. Subhanallah, seorang yang buta. Maka beliau sangat memuliakannya. Turun ayat ini mengenai perkaranya beliau. Ya. Dan penafsiran yang paling bagus seperti katakan oleh Ibnu Katsir, yang bermuka masam
dan yang berpaling adalah Ibnu Ummi Maktum karena mendapati Nabi tidak menjawab pertanyaannya. Begitu. Ini penafsiran yang sangat bagus. Jadi bukan nabinya yang berbuka masam, bukan nabinya yang berpaling, tapi Ibnu Ummi Maktumnya. Dan subhanallah, setelah Rasulullah SAW mendapatkan wahyu ini, Nabi SAW pun mengiyakannya. Qala Qatadah wa akhbarani Anas bin Malik, berkata Qatadah telah mengkhabarkan kepadaku Anas bin Malik, qala, beliau mengatakan, ra'aituhu yawmal Qadisiyah wa alaihi dhira' wa ma'ahu ra'yatu sauda, yakni Ibnu Ummi Maktum. Aku pernah melihat pada Yaumul Qadisiyah, ya, dia memakai baju perang, memakai subhanallah ra'yatu sauda, panji hitam, bendera hitam, yakni Ibnu Ummi Maktum. Ya, karena salah satu bendera Rasul berwarna hitam. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hijau. Ya, benderanya macam-macam. Jadi bukan menjadi sebuah tanda sendiri, benderanya Rasul itu hitam, kemudian jadi ciri khas. Ya, bahkan bendera Rasul berganti-ganti, kadang hitam, kadang merah, kadang hijau. Ya. Ini adalah perkara raya, bendera. Sehingga bendera adalah perkara yang umum pada zaman Rasul. Rasulullah pun menggunakan bendera. Beliau kibarkan ketika perang. Ya, ketika perang, tanda kedaulatan pasukan tersebut masih kokoh adalah ketika benderanya masih tertancap. Kalau benderanya sudah jatuh, tanda pasukan tersebut pertahanannya sudah lemah. Ya. Inilah perang terdahulu yang perang tanding face to face. Ya, ketika rayah bendera tersebut sudah jatuh, maka pertanda musuh sudah mulai lemah. Sudah pertanda dia kalah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan bendera kepada orang-orang yang kuat biasanya. Pada Ali bin Abi Thalib, bahkan kepada Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta, tapi seorang yang kokoh, yang kuat. Ya, subhanallah. Walaupun buta, tidak hilang semangatnya dalam berjuang fi sabilillah, berjihad fi sabilillah. Qala Abu Ya'la wa Ibnu Jarir, hadatsana Sa'id bin Yahya al-Umawi, qala hadatsani abi an Hisham bin Urwah mimma 'aradahu alayhi an Urwah an Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia menceritakan, unzilat abasa wa tawalla. Turun abasa wa tawalla fi Ibni Ummi Maktum al-A'ma, mengenai perkaranya Ibnu Ummi Maktum, seorang yang buta. Ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yaqul, ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, arsyidni, bimbinglah aku. Qalat, maka beliau mengatakan, wa inda Rasulillah min 'udhama'il musyrikin. Ketika itu Rasulullah sedang berbicara dengan pembesar-pembesar kaum musyrikin. Qalat, Aisyah menceritakan, faja'ala an-nabi yu'ridu anhu wa yuqbilu 'ala al-akhar. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dari Ibnu Ummi Maktum, ya, dan menghadap yang lain. Ya. Ini berarti penafsiran yang mengatakan apa? Yang kedua ini, bahwasanya yang berpaling dan bermuka masam adalah Nabi itu sendiri. Wa yaqul, dan mengatakan, atara bima aqulu ba'sa. Ya. Kemudian Ibnu Ummi Maktum mengatakan, apakah engkau merasa keberatan terhadap apa yang aku katakan? Wa yaqul, la. Rasul mengatakan tidak. Ya, tapi kesempatannya mungkin, ya. Fa fi hadza unzilat abasa wa tawalla. Pada ayat inilah turun firman Allah Ta'ala, abasa wa tawalla. Diriwayatkan oleh Tirmidzi hadis ini dari Sa'id bin Yahya al-Umawi dengan sanad yang semisalnya. Kemudian mengatakan telah meriwayatkan sebagiannya dari Hisham bin Urwah dari ayahnya. Beliau mengatakan, unzilat abasa wa tawalla fi Ibni Ummi Maktum wa lam yadhkuru fi an Aisyah. Ya, diturunkan abasa wa tawalla mengenai perkaranya Ibnu Ummi Maktum dan tidak menyebutkan kisah Aisyah. Ya, yaitu Urwah bin Zubair, dari Zubair Ibnu Awwam. Dan Urwah sendiri
merupakan muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Demikian yang diriwayatkan dalam Muwatta Imam Malik. Thumma rawa Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim min tariq al-Aufi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Abi Hatim dari jalan riwayat Al-Aufi dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah Ta'ala abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma qala, beliau mengatakan fa baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunaji Utbah ibn Rabi'ah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menerangkan, mendakwai Utbah ibn Rabi'ah. Kalau tadi yang pertama siapa? Ada yang tahu tadi? Yang pertama masih ingat? Ubay bin Khalaf. Kalau ini dikatakan tadi Ubay bin Khalaf, ini Utbah ibn Rabi'ah. Kemudian Abu Jahlin ibn Hisham. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ketika itu Al-Abbas belum masuk Islam. Ya. Al-Abbas paman beliau belum masuk Islam. Baru Utbah, Abu Jahl dan Al-Abbas ketika itu. Wa kana yatasadda lahum katsiran. Di mana beliau sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan, menawarkan dan menceritakan tentang Islam perkara yang banyak. Wa yahrisu alaihim ay yu'minu. Ya, dan sangat semangat agar supaya mereka beriman. Fa aqbala ilaihi rajulun a'ma. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah seorang yang buta. Yuqalu lahu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ya, yang biasa dikenal singkatan Ibnu Ummi Maktum. Yamshi wa huwa yunajihim, sambil berjalan dan terus yunajihim, memanggil Rasul dan mengharap untuk menjawab pertanyaannya. Faja'ala Abdullah yastaqri Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatin Al-Qur'an. Ketika itu Abdullah membacakan sebagian ayat dari Al-Qur'an. Waqalan mengatakan, ya Rasulullah, alimni mimma 'allamaka Allah. Ajarkanlah kepadaku dari apa yang Allah ajarkan kepadamu. Fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun berpaling darinya, wa abasa fi wajhihi, dan beliau pun bermuka masam, terlihat muka masam pada wajahnya, wa tawalla wa kariha kalamah, dan beliau pun berpaling dan tidak suka untuk berbicara dengannya. Wa aqbala al akharin. Maka beliau justru kemudian menghadap kepada yang lainnya. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najwa, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari pembicaraannya dengan pembesar-pembesar Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal dan Al-Abbas, wa akhadha yanqalib ila ahlihi, ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam segera kembali ke rumahnya. Amsakallahu ba'dha basarih wa hafaqa bi ra'sih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tahan sebagian pandangannya setelah pulang tadi. Beliau tahan, Allah Subhanahu wa taala tahan sebagian pandangan dari Rasul, wa hafaqa bi ra'sih, dan beliau pun merasa berat dengan kepalanya. Biasanya keadaan seperti ini turun ayat. Jadi Rasulullah ketika turun ayat itu keadaannya biasanya berkeringat, ya, seperti mau pingsan. Keadaan yang sangat berat. Bahkan dalam sebagian riwayat beliau sampai menutupi, ya, mukanya dengan selendangnya atau dengan bajunya. Saking beratnya wahyu yang turun. Nah, biasanya ketika Rasulullah sudah mulai demikian diam, kemudian keluar keringat yang sangat deras, ya, dan beliau terasa berat, pandangannya semakin berat, maka itu turun wahyu. Maka turunlah firman Allah Ta'ala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma ila akhirih. Falamma nazala fihi ma nazal, ketika turun apa yang telah turun dari ayat ini, akramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kallamah, maka Rasulullah sangat memuliakan Ibnu Ummi Maktum dan mengajak bicara Ibnu Ummi Maktum. Wa qala lahu Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma hajatuk, apa keperluanmu, ma turidu min syai', apa kamu ya ingin sesuatu, gitu. Wa idza dhahaba min 'indih, ketika beliau sudah pergi, qala hal laka hajatan fi syai', bahkan ketika pergi pun ditanya, apakah masih ada keperluan lagi yang bisa saya bantu? Ini Rasulullah, subhanallah. Bahasa Indonesia, apa yang bisa saya bantu? Itu sebuah pertanyaan yang bagus, ya.
Wadzalik lamma anzalallah, ketika turun firman Allah Taala, amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Ya. Dan itu ketika firman Allah Taala yang kemudian amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Fihi gharabah wa nakarah wa qad tuqallima fi isnadih. Walaupun secara sanad ya dari riwayat ini, dari riwayat Ibnu Abbas ini ada nakarah dan diperbincangkan sanadnya. Tapi intinya ini menguatkan riwayat yang dari Aisyah radhiyallahu anha dan Urwah bin Zubair dalam Muwatta Imam Malik ya, dan dalam Musnad Abu Ya'la Al-Musili. Tapi sebenarnya kalau kita mau perhatikan, kalau riwayat dari Ibnu Abbas dari jalur Al-Aufi, qala Al-Aufi an Ibnu Abbas, itu sanadnya dhaif. Karena Al-Aufi lam yudrik Ibnu Abbas. Al-Aufi itu tidak bertemu dengan Ibnu Abbas. Sehingga Ibnu Katsir ketika menyebutkan penafsiran Ibnu Abbas yang didahului qala Al-Aufi, berkata Al-Aufi an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, biasanya penafsiran ini sebagai penguat dari penafsiran yang sebelumnya, yang inti pembahasannya sudah ada. Tapi kalau dia secara sanad, semua antum bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ketika qala Al-Aufi an Ibnu Abbas, itu sanadnya dhaif dari sisi sanad, tapi biasanya digunakan untuk menguatkan ya penafsiran atau hadis atau riwayat yang sebelumnya. Demikian perlu difahami. Wa qala Ibnu Abi Hatim, berkata Ibnu Abi Hatim حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال سالم ابن عبد الله. Berkata Salim ibnu Abdullah, cucunya Umar, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan perhatikan sebelum anda lanjutkan, kalau antum dapati sanad yang seperti ini ya, dari Salim dari Ibnu Umar, dari Ibnu Syihab, dari Salim dari Ibnu Umar, ini sanad ashahul asanid an Ibnu Umar. Sanad yang paling sahih kepada Ibnu Umar adalah sanad ini. Ya. Sehingga dengan zahir kita baca seperti ini, sudah kita ketahui sanadnya sahih kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Bilal yu'adzinu bil-lail, faqulu washrabu hatta tasma'u adana ibni Ummi Maktum. Ya. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan itu di malam hari. Ya. Dan makan dan minumlah kalau dengar azannya Bilal, sampai kalian dengar azannya Ibnu Ummi Maktum. Ya. Dalam sebagian riwayat yang anak katakan pertama tadi, Ibnu Ummi Maktum azan pertama, Bilal azan kedua. Ada dua kemungkinan, bisa jadi bertukar. Ya, karena muadzin biasanya bertukar. Barangkali di sini yang pertama ya Ami Anto, kemudian Ami Sa'ad. Bisa jadi ganti, Ami Sa'ad kemudian Ami Anto. Begitu ya, namanya muadzin. Bisa gonta-ganti. Makanya hadis kadang riwayatnya berbeda, jangan bingung. Karena yang muadzin itu biasanya berganti-ganti. Ibnu Ummi Maktum huwal a'ma alladhi anzalallahu fi. Ibnu Ummi Maktum ya adalah seseorang yang Allah turunkan firman Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Orang yang buta di sini adalah Ibnu Ummi Maktum, dan ini keutamaan beliau, subhanallah. Wa kana yu'adzinu ma'a Bilal, dan beliau biasa mengumandangkan azan bergantian dengan Bilal. Qala Salim, berkata Salim bin Abdullah bin Umar, cucunya Umar radhiyallahu anhu. Wa kana rajulan dhariral basar. Beliau adalah seseorang yang dhariral basar. Ya, buta. Falam yaku yu'adzin hatta yaqulu lahu an-nas hina yanzuruna ila buzu'il fajr. Ya. Yaitu senantiasa beliau yang mengumandangkan azan sampai ketika manusia mengatakan, yaitu melihat buzuhul fajr, fajar sudah mulai menyingsing, adzin. Manusia mengatakan adzin, adzanlah. Maka ya Ibnu Ummi Maktum adzan. Wa hakadha dzakarahu Urwah bin Zubair, demikian dikatakan oleh Urwah bin Zubair dan Mujahid, Abu Malik, Qatadah, Dhahak dan yang lainnya. Dan bukan hanya satu dari kalangan ulama salaf.
annaha nazalat fi ibni Ummi Maktum, dan ayat ini turun mengenai ibnu Ummi Maktum. Wal masyhur anna ismahu Abdullah, yang masyhur nama beliau adalah Abdullah. Wa yuqal, ada yang mengatakan Amr ibnu Ummi Maktum, wallahu a'lam. Wa qawluhu kalla innaha tadhkirah, tidak demikian, sesungguhnya Al-Quran ini adalah tadhkirah, peringatan. Ay hadhihi surah awil wasiyah bil musawa bainan nas, yaitu surat ini atau wasiat untuk menyamakan di antara seluruh manusia, fi iblahil ilmi, dalam menyampaikan ilmu, jangan dibeda-bedakan. Yang miskinnya, yang kayanya, yang mampunya, yang tidak mampunya, semuanya disampaikan ilmu kepadanya. Min syarifihim wa dha'ifihim, baik orang mulianya atau orang lemahnya, kayanya, miskinnya, tuanya, mudanya, semuanya tidak ada pengecualian, tidak boleh kita beda-bedakan. Jangan ini sekolah orang miskin, ini sekolah orang kaya. La, samakan, sama semuanya. Ya. Wa qala Qatadah As-Sudi, berkata Qatadah As-Sudi, kalla innaha tadhkirah, yakni Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai peringatan. Faman syaa dzakarah, ay faman syaa dzakarallahu fi jami'i umurih, barang siapa yang ingin mendapatkan peringatan, maka Allah telah peringatkan seluruh perkara dalam seluruh permasalahan dalam Al-Quran ini. Ya, bahwasanya barang siapa yang ingin petunjuk, ingin peringatan, ingin nasihat, Al-Quran ini adalah petunjuk, nasihat. Hanya saja yang perlu kita ketahui, bahwasanya Al-Quran terkadang datang dengan lafaz umum, ya, datang dengan lafaz umum, pada sebagian tempat dengan lafaz khusus, atau umumnya dalam Al-Quran, khususnya dalam sunnah. Terkadang dengan lafaz mujmal, secara garis besar, mufassalnya, mubayyannya, terperincinya, terjelaskannya oleh hadis Rasul. Ini demikian ya ikhwan fillah azakumullah, yang perlu kita perhatikan. Ya. Sehingga jangan kita menuntut ini enggak ada dalam Al-Quran, berarti ini tidak haram, padahal telah dijelaskan dalam sunnah perkara itu haram, seperti anjing. Saya katakan enggak ada dalam Al-Quran anjing itu haram, ya. Padahal di dalam Al-Quran itu ada, ya, yaitu dikiaskan dengan khinzir. Sehingga ulama mengatakan, ya, walaupun secara lafaz itu tidak ada, secara makna ada. Ya. Dan kalau kita perhatikan kisah Ashabul Kahfi, anjingnya tidak masuk ke dalam karena najis. Walaupun mengikuti Ashabul Kahfi, anjing itu tahu tidak masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam, malaikat nggak masuk ke dalam. Demikianlah ikhwan fillah, dalam Al-Quran sangat banyak. Atau terkadang, jangan kita katakan, sebagian orang yang menolak ayat rajam ya, orang yang berzina, yang telah menikah, itu kan rajam. Dan di Al-Qurannya nggak ada rajam. Di Al-Qurannya adalah fazliduha mi'ada jaldah, dicambuk 100 kali. Cambuk 100 kali. Naam. Maka dikatakan oleh para ulama, ini termasuk mansukh. Ayatul rajam mansukh lafzan, tapi sabata ma'nan. Karena rajam itu ayat tersebut ada dalam Taurat dan Injil. Tapi ketika dalam Al-Quran lafadznya dihapus, tapi hukumnya ditetapkan. Oleh karena itu Rasulullah merajam, Abu Bakar merajam, Umar merajam. Jadi paham ini? Jadi perkara mansukh itu ada yang mansukh, ya, bentuk mansukh yang lafadznya dihapuskan, tapi hukumnya masih tetap. Seperti ayat rajam ini. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau di akhir sebagai khalifah, ketika beliau di Mekah, muncul isu bahwasanya kalau Umar mati, aku akan berbaiat kepada fulan. Aku akan angkat fulan sebagai pemimpin. Karena yang namanya baiatnya Abu Bakar, baiatnya Umar itu enggak sengaja.
ada yang ngomong tiba-tiba baiat semua. Jadi ada orang yang berusaha ini nunggu matinya Umar. Kapan nih? Maka ketika mendengar demikian Umar bin Khattab sangat marah. Dan ketika pulang ke Madinah ba'dal asar atau saat azan asar, kumandang azan, beliau naik ke atas mimbar dan berkhutbah innal hamdalillah dan seterusnya, kemudian mengingatkan 4 hal. Salah satu yang diingatkan adalah tentang ayat rajam. Ya, tentang ayat rajam. Bahwasanya Rasulullah merajam, bahwasanya Abu Bakar merajam dan aku pun merajam. Yaitu orang-orang yang berzina dan dia muhsan, pernah menikah. Kemudian berzina. Maka hukumannya adalah rajam. Dipendam tubuhnya setengah badan atau lebih, kemudian dilempari oleh batu. Ya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, jangan sampai ada yang mengatakan ini kan tidak ada dalam Al-Quran. Maka kalau tidak ada dalam Al-Quran, berarti tidak ada hukumnya. Maka Umar bin Khattab mengatakan, maka sesungguhnya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar merajam. Dari sini para ulama membahas, itulah. Jadi walaupun ayat itu mansuh, terkadang ada yang mansuh sebagian hukum, ada yang mansuh, ya seperti misalkan mansuh tentang permasalahan yakni fidyah. Itu mansuh, tapi mansuh sebagian, ditetapkan sebagian. Ya, walaupun sebagiannya ini diperselisihkan para ulama. Ada yang mansuh, ya, hukumnya tapi ayatnya masih. Ada yang mansuh, ayatnya dihapus oleh Allah, tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi hukumnya diturunkan kepada Nabi Muhammad dari ucapan dan penegakan beliau dalam hukumnya. Ya. Dan ayat rajam ini ada dalam Taurat dan Injil. Kemudian dalam Al-Quran Rasulullah tetap melakukan, walaupun secara lafaz tekstual bentuknya tidak diterangkan dalam Al-Quran, tapi Rasulullah melakukan. Maka ya, ini hukum itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Ikhwan fillah azakumullah. Nah, yang syahidnya adalah muncul orang-orang, dan ini kekhawatiran Umar, orang yang mengatakan tidak ada dalam Al-Quran, maka kemudian tidak menggunakan hukum yang jelas dalam sunnah. Ya. Dan muncul banyak orang yang menamakan diri dengan banyak nama. Ada yang menamakan Quraniyun, ya, atau Ahlul Quran, percayanya sama Quran saja, hadis nggak percaya, nggak ada dalam Quran, ya. Dan seterusnya. Maka yang seperti ini sudah diingatkan oleh Khalifah Ar-Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, sudah diperingatkan di akhir beliau, sampai beliau katakan, mungkin aku berbicara ini adalah terakhir perkataanku. Dan beliau ini adalah khutbah terakhir beliau radhiyallahu anhu. Ada 4 perkara, tapi ini syahidnya adalah ini. Fadhil kumandangkan ada. Dina'azakumullah. Demikian namanya Al-Quran, tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Apapun sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kebaikan secuil pun diterangkan dalam Al-Quran. Kejelekan secuil pun sudah diterangkan dalam Al-Quran. Sehingga ini sebuah prinsip, ya, sebuah prinsip, sebuah akidah yang harus kita pegang. Wa qawluhu fi suhufin mukarramah, dalam lembaran-lembaran yang termuliakan, marfu'atin mutahharah, yang diangkat dan disucikan. Ai hadhihi surah awil 'idhah wa kilahuma mutalazim, yaitu surat ini atau peringatan nasihat ini, ya, anaralat bukan peringatan tapi nasihat ini, karena 'idhah itu nasihah ma yulayyinul qulub. Ya, kalau mau 'idhah itu adalah sebuah nasihat yang melembutkan hati. Ya. Kalau tadhkirah itu umum, peringatan umum. Kalau indzar ini peringatan yang lebih tegas, gitu. Indzar. Ya. Dan fasenya dalam kita mendakwah itu demikian, yaitu yang pertama dengan mau'izah,
dengan nasihat ma yulayinul qulub, yang bisa melembutkan hati, yang bisa melembutkan perasaan, yang bisa membuat orang itu terenyuh perasaannya. Ini adalah dakwah pertama, itu harus begitu. Gak mempan dengan peringatan secara datar, secara hukumnya begini. Gak mempan, nah peringatan tegas dengan keras, ya, yaitu disampaikan ayat-ayat tentang ancaman neraka, tentang ancaman hukuman dengan ini dan itu. Sudah demikian, baru lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian amalan kalian, bagiku amalanku. Sudah saya sampaikan. Jadi ada proses, dan prosesnya ini panjang. Jangan kita baru sebentar, oh saya sudah sampaikan sekali, 2 kali, 3 kali, sudah nggak ada lagi. Bukan begitu. Bukan maksudnya mau'izah, tadkirah, indhar itu maksudnya sekali, 2 kali, 3 kali, setelah tidak terima kemudian ditinggal, bukan. Ya. Memang fasenya demikian, prosesnya demikian, tapi masanya itu panjang. Masanya itu panjang. Rasulullah SAW ketika di Makkah 13 tahun itu terus mengingatkan ma yulayinul qulub, diingatkan tentang penciptaan manusia, diingatkan tentang penciptaan alam semesta, diingatkan tentang rizki, diingatkan bagaimana kalian dilahirkan, diingatkan dengan surga. Terus setelah itu diingatkan tentang neraka, tentang akibat daripada perbuatan, diingatkan kisah-kisah masa lalu dari kaum-kaum yang kafir. Terus dengan seperti itu, terulang. Ya. Adapun penegakan setelah beliau di Madinah, ya, karena beliau ketika di Madinah diangkat sebagai pemimpin. Ya. Maka ikhwan fillah azakumullah, dalam kita berdakwah, dalam menyampaikan itu perlu memperhatikan, ya, mana ranah kita, mana sampai mana wewenang kita itu sampai mana. Ya. Kalau bukan wewenang kita, ya jangan ke situ-situ. Cukup kita menyampaikan dengan cara yang baik. Ay surah awil idzah, bal jami'ul Quran, bahkan seluruh Al-Quran ini mulia, suci, fi suhufin mukarramah, dalam lembaran-lembaran yang termuliakan, ay mu'azzamah muwaqqarah, teragungkan dan termuliakan. Marfu'atin ay aliyah, aliyatul qadr, tinggi kedudukannya. Mutahhara ay minad dans wa ziyada wa naqs, mutahhara suci, yaitu suci dari kotoran kesyirikan, dan suci dari tambahan dan pengurangan. Ini prinsip juga. Al-Quran itu suci, tidak ada campur tangan syaitan dalam turun wahyu. Ya, sehingga kisahul gharanik, kisah gharanik, bahwasanya ketika turun wahyu syaitan ikut berbicara kepada Nabi Muhammad, ini kisah yang kadzab, kisah yang maudhu', palsu. Karena murni Al-Quran itu mutahhar, suci dari bisikan-bisikan syaitan. Dan tidak pernah ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Wa qawluhu bi aidi safarah, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Dhahhak, hiyal malaikah. Bi aidi safarah, di tangan malaikat, yaitu malaikat. Di tangan safarah, yaitu malaikat. Adapun dikatakan Wahab Ibnu Munabbih, hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Safarah, ya, adalah sahabat-sahabat Nabi. Wa qala Qatadah, dikatakan Qatadah, safarah humul qurra, para pembaca. Dari Ibnu Abbas pula, safarah al-qurra, para pembaca Quran. Yaitu Al-Quran di tangan-tangan para pembaca, tangan para sahabat. Qala Ibnu Jarir was sahih anna safarah al-malaikah. Yang sahih, safarah adalah malaikat. Was safarah yakni baina Allah wa baina khalqi. Karena safarah, ya, safarah secara bahasa itu duta. Duta, tahu duta ya? Duta besar, safir. Ya, kalau bahasa Arabnya safarah, duta besar. Safarah Mamlakah Saudiyah Al-Arabiyah fi, ya, Indonesia. Ya. Nanti itu duta besar Saudi di Indonesia. Nanti duta besarnya namanya Safir. Namanya Safir. Ini duta begitu. Maka malaikat, khususnya Jibril, adalah duta besarnya antara Allah dan antara makhluknya, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yuqal safir, dikatakan safir alladhi yas'a bainan nas bis sulh wal khair. Safir adalah yang dia berjalan di tengah manusia untuk mengadakan perbaikan dan menyebarkan kebaikan. Mengadakan perdamaian dan perbaikan. Oleh karena itu salah satu tugas duta besar, dan ini syar'i. Ya, dalam Islam ada duta besar. Duta-duta tersebut yang dikirimkan ke negara orang, itu dia harus mengemban dua misi ini. Misi perdamaian dan misi kebaikan. Ini misi Islam. Ya. Sehingga ketika Islam bisa tersebar di sebuah negeri kafir dengan damai, dengan jaminan para safarah, para duta-duta besar, maka kita harus pegang itu perjanjiannya. Aufu bil uqud. Ya, penuhilah janji-janji kalian. Jangan dibatalkan oleh sebagian orang, dari sebagian kecil kita. Bahkan misalkan kita tidak, misalkan negara kita tidak mengikat hubungan dengan Israel misalkan, ya, tidak ada safarahnya, tidak ada duta besar misal. Kemudian ada negara Muslim yang ada hubungan perjanjian, maka walaupun kita itu tidak ada perjanjian damai dengan Israel, nggak boleh kita nyerang, karena telah ada negeri Islam, pemimpin Muslim yang dia mengadakan perjanjian gencatan senjata. Maka nggak boleh ketika Israel lagi gencatan senjata dengan Mesir misalkan atau dengan Saudi, tiba-tiba ada negara lain yang Muslim nyerang pakai rudal. Nggak boleh seperti ini, haram hukumnya. Ini mencacati ya perjanjian yang telah ditulis. Masih ingat perang-perang yang lain ya, perang Hudaybiyah, ya, perang Khaybar, ya, ketika para orang-orang Yahudi mengkhianati Rasul, tapi Rasulullah mengingatkan kita tidak boleh mencacati, membatalkan daripada perjanjian. Ya. Ini sangat penting ikhwan fillah azakumullah, karena zimmatul muslimin yas'a biha adnahum, yaitu perlindungan keamanan yang diberikan oleh orang yang paling rendah dari kalangan kaum muslimin, itu harus dihormati oleh seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Itu prinsipnya. Kita misalkan punya saudara kafir di negeri harb, negeri yang dia memerangi kaum muslimin. Misalkan ada saudara antum di Israel misalkan, dia datang ke negeri kita, kemudian kita jamin keamanannya. Ini saya jamin keamanannya, mujawarah, dijamin keamanannya. Maka ketika ada seorang muslim menjamin keamanan satu orang kafir harbi, dijamin keamanannya oleh seorang muslim, maka seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru dunia harus menghormatinya. Harus menghormatinya. Ini sangat penting bagi kita, ikhwan fillah azakumullah, ya, dikarenakan al-mu'min kal jasadil wahid. Mukmin itu seperti satu tubuh. Kalau satu orang sudah melindungi keamanan seseorang, maka yang lainnya pun ikut melindunginya. Tidak boleh kemudian dikacaukan keamanan dengan perbuatan segelintir orang. Dalam bait syair, wa ma ad'u as-safara baina qaumi wa ma a'shi bi khashin in masyait. Dan tidaklah seorang duta itu ketika kesana kemari di antara kaumku, dia tidak mengada-adakan sebuah tipuan. Ini sebuah pantang, seorang duta mengadakan penipuan. Sehingga yang namanya duta itu ketika ada permasalahan antar negara, ya, maka dialah yang bertugas untuk mendamaikan. Subhanallah, ya, dalam Islam demikian. Ini secara bahasa. Adapun as-safarah, qala al-Bukhari, as-safarah malaikat, safarat aslahat bainahum. Makna safarat aslahat bainahum, yaitu ketika menyebarkan sulh perdamaian di antara manusia. Ini namanya safarah, duta. Wa ju'ilatil malaikah idza nazala bi wahyillah wa ta'diyatihi kas-safir alladhi yasluhu bainal qaum. Maka malaikat ketika menurunkan wahyu dari Allah dan menunaikan wahyu tersebut, ini sebagaimana duta yang menyebarkan kedamaian dan kebaikan di tengah-tengah manusia. Ini namanya duta. Wa qawluhu kiramin barara ay
khalqahum karimun hasanun syarifun, yaitu tubuh daripada malaikat itu tubuh yang mulia, bagus. Wa akhlaquhum wa af'aluhum barrah tahirah kamilah, dan akhlaknya dan perbuatannya perbuatan akhlak yang baik, yang suci dan sempurna. Wa min hauna, dari sini perhatikan, yambaghi lihamilil Qur'an ay yakuna min af'alihi wa aqwalihi 'ala az-zadadi war rasyad. Maka dari ayat ini sepantasnya, seharusnya bagi orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang menghafal Al-Quran, hufadzul Quran, hendaknya dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dia harus adil dan terbimbing, sopan, santun, tata krama, dan yang lainnya. Jangan sampai menjadi penghafal Quran, tetapi akhlaknya jelek, tutur katanya kasar, perilakunya enggak santun. Ini Quran akan menjadi hujjah. Akan menjadi hujjah atasnya, yang menuntutnya pada hari kiamat. Karena enggak pantas. Ya. Walaupun bacaannya bagus, ya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah, qala al-Imam Ahmad haddatsana Ismail qala haddatsana Hisham an Qatadah an Zurarah ibn Awfa an Sa'd ibn Hisham an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih, orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir, ma'as safaratil kiramin bararah, maka dia diiringi oleh malaikat-malaikat yang baik dan yang mulia. Walladzi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqun, adapun yang membaca Al-Qur'an dalam keadaan dia terbata-bata, kesulitan, lahu ajran, dia dapat 2 pahala. Pahala membacanya dan pahala dia bersungguh-sungguh dalam membacanya. Akhrajahul jamaah min tariqi Qatadah bihi. Demikian diriwayatkan oleh jamaah hadis. Ini hadis yang sahih dari jalan periwayatan Qatadah. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Ya, hendaknya para penghafal Quran, pembaca Quran, kita akhlaknya pun mencerminkan apa yang kita hafal. Mencerminkan apa yang kita hafal. Walaupun yang kita hafal cuma Al-Fatihah, yang kita hafal cuma Al-Ikhlas, yang kita hafal cuma idza zulzilatil ardu zilzalaha, tetapi hendaknya perbuatan kita, perkataan kita itu perkataan yang baik, terbimbing, sehingga enggak ada orang-orang kafir kemudian mengatakan, ya kaum muslimin saja begitu. Jangan sampai kesalahan kita menjadi hujjah orang-orang kafir untuk menghina agama ini, untuk menghina kaum muslimin. Jangan sampai. Ya. Hendaknya kita bersabar di dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Hendaknya kita pula senantiasa memahami bahwasanya dunia ini itu sementara. Ingatlah, ya, dalam sempitnya kita hidup di dunia ini, ingat Al-Quran, ya, jadilah pedoman hidup kita. Dan cukup sabda Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Maka jadilah kita semuanya di antara 2 ini, imma belajar Al-Quran, imma mengajarkan Al-Quran. Semua orang bisa belajar, enggak semua orang bisa mengajar. Oleh karena itu disebut 2. Bahkan yang pertama yang belajar. Yang paling utama itu orang yang belajar. Karena semua orang bisa belajar. Kecilnya, tuanya, mudanya, semuanya bisa belajar. Ya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita kaum muslimin untuk tidak belajar Al-Quran, bacaannya, tafsirannya, dan ilmu-ilmu yang terkait tentang Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.